ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yahdihillahu fala hadiya lahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester ini. Kedua kalinya, salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya yang kita nantikan di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ketiga kalinya, tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Agus Dwi Prasojo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan Islam atas bimbingan ilmu dan kesempatan yang diberikan kepada kami selama semester 1 ini. Semoga segala ilmu yang telah Bapak berikan menjadi bekal yang bermanfaat bagi kami di masa depan. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi tentang hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki sistem pendidikan yang mencerminkan pluralitas dan nilai-nilai luhur bangsa. Pendidikan Islam dan pendidikan nasional memiliki hubungan yang erat, terutama di Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan populasi mayoritas muslim. Pendidikan Islam yang berakar pada ajaran Al-Quran dan hadis memainkan peran penting dalam membentuk moral, spiritual, dan intelektual masyarakat. Penjelasan yang lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh pemateri yang pertama, yaitu Rahma Maulidah. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulidah. Di sini saya sebagai pemapar materi yang pertama. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pendidikan Islam. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan usaha atau suatu bentuk yang terencana dan teratur guna menunjang proses belajar dan mengajar. Pendidikan penting dilakukan guna mendapat pengetahuan. Berkali-kali dalam Al-Quran disebutkan bahwa pengetahuan merupakan suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh sebagai seorang individu. Pengetahuan dapat didapat melalui suatu pendidikan, seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunzaru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang berarti taat, patuh, dan selamat. Islam berarti mentaati dan menjalankan segala sesuatu yang telah diatur oleh Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larang-larangannya. Kemudian, pengertian pendidikan Islam sendiri yaitu suatu proses pengajaran yang diberikan oleh suatu individu kepada peserta didik guna menjadikan individu tersebut memiliki akhlak yang baik, yang berakhlakul karimah, yang memiliki norma-norma agama yang baik. Guna menjadikan Islam sebagai pandangan hidup atau way of life. Islam sendiri menjurus pada dua hal, yaitu pada tujuan pendidikan dunia dan juga pendidikan akhirat. Oleh karena itu, pendidikan Islam penting diajarkan kepada peserta didik agar peserta didik memiliki akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian menurut Zakiyah Derajat yang dikutip oleh Abdul Majid, pendidikan Islam ini merupakan suatu usaha guna membantu dan mengasah peserta didik agar peserta didik dapat menjadikan Islam sebagai pandangan hidup, agar menjadikan Islam sebagai suatu hal yang dapat diajarkan kepada orang lain. Dalam Islam memiliki dua ciri khas pendidikan Islam itu. Yang pertama, isinya, dan yang kedua, tujuan pendidikan. Isinya yaitu berupa hal-hal apa saja yang telah
diperintahkan oleh Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pendidikannya adalah agar menjadikan individu dapat menjalani setiap hidup sesuai dengan kehidupan Rasulullah SAW dan dapat mencontoh norma-norma yang baik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan materi mengenai pengertian pendidikan Islam. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dari penjelasan pemateri tadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses pembelajaran yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan Hadis dengan tujuan untuk membentuk individu yang memiliki keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, dan moral. Pendidikan Islam bertujuan untuk mencetak manusia yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia, dan mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah atau abid dan pemimpin di muka bumi atau khalifah. Selanjutnya ada pendidikan nasional. Pendidikan nasional di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan bangsa yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dan membentuk manusia yang beriman, berilmu, serta berakhlak mulia. Penjelasan yang lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua, yaitu Sofia Salsabila. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Rahma Maulida, yaitu pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang terdiri dari atas dan landasan dan dijiwai oleh filsafat suatu bangsa, dan tujuannya bersifat mengambil kepada kepentingan dilakukan nasional bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 2 berbunyi pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Baik, saya akan memberikan contoh pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum nasional. Pemerintahan Indonesia menetapkan kurikulum nasional ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, seperti kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Yang kedua ada program Indonesia Pintar atau sering disebut dengan PIP, yaitu bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu untuk mengakses pendidikan yang lebih merata. Yang ketiga ada pendidikan karakter, penerapan nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia dalam sistem pendidikan untuk membentuk karakter bangsa. Yang keempat ada ujian nasional atau sering disebut dengan asesmen nasional. Meskipun bentuknya telah diubah, evaluasinya berskala nasional ini bertujuan untuk mengukur dan menetapkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima ada wajib belajar 12 tahun setiap warga Indonesia untuk menuntut pendidikan selama 12 tahun, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Dari penjelasan pemateri tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional berperan penting dalam membangun karakter bangsa yang berintegritas, menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, dan menjaga kesatuan serta keberagaman Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama, budaya, dan moral, pendidikan nasional menjadi landasan strategis bagi pembangunan individu dan masyarakat yang siap menghadapi tantangan global tanpa melupakan identitas kebangsaan.
Selanjutnya ada hubungan antara keduanya, yaitu hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan ini menunjukkan bagaimana pendidikan Islam mendukung pendidikan nasional dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki fondasi moral yang kuat. Untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga, yaitu Salsabila Aryan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Sofia. Saya akan memaparkan dari keduanya, yaitu hubungan pendidikan Islam dengan hubungan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional itu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Dalam pendidikan nasional ini dibutuhkan eksistensi untuk umat manusia dan bangsa Indonesia. Dari bunyi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 serta peraturannya bahwa pendidikan agama Islam adalah kurikulum yang wajib diberikan. Jadi, jika pendidikan agama Islam tidak diberikan di sekolah-sekolah, maka tujuan pendidikan nasional itu tidak akan pernah tercapai secara maksimal. Adapun tujuan pendidikan terdapat dalam pasal 4 nomor 2 tahun 1989 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu menjadikan manusia beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan. Bimbingan yang dimaksud adalah bimbingan terhadap jasmani dan rohani. Jadi kedua tujuan pendidikan Islam dan pendidikan nasional itu saling memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mewujudkan dimensi transcendental dan dimensi duniawi. Ini cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi dari penjelasan pemateri tadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional bersifat saling melengkapi dan mendukung dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang holistik. Pendidikan Islam berperan dalam membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Sedangkan pendidikan nasional berorientasi pada pengembangan potensi individu agar menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Keduanya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu membangun sumber daya manusia yang berkualitas secara intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan nasional memberikan ruang bagi pendidikan Islam untuk berkembang melalui kebijakan kurikulum dan pengakuan terhadap lembaga pendidikan berbasis Islam, seperti madrasah dan pesantren. Dengan demikian, integrasi antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional sangatlah penting untuk mencetak generasi yang memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan, nilai-nilai religius, dan kecintaan terhadap bangsa, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang maju dan bermartabat. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami paparkan. Kiranya ada tutur kata yang salah terhadap penjelasan yang kami jelaskan tadi, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard.